Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat ini sebelum kita mulai pelayanan doa, saya ajak Anda dimanapun berada, mari arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kepadamu untuk saat sore hari ini. Demikian hamba-Mu memuji, memuliakan Engkau untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan, penjagaan, pemeliharaan-Mu atas setiap kami. Tuhan, untuk belas kasihan-Mu berilah kepada kekasih-kekasih-Mu saat ini. Mereka yang butuh Yakobus pasal 2 tentang iman, silakan dibaca. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam perjanjian baru di dalam Injil kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Sekali lagi, Injil Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 26 yang diberi judul iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata kepadamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga gemetar. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Yakobus menulis ini karena melihat situasi keadaan jemaat Kristen mula-mula itu seperti apa. Beliau melihat kekurangan-kekurangannya, dan oleh pewahyuan Roh Kudus maka Yakobus menulis ini. Masalahnya, iman itu harus berjalan sama-sama dengan perbuatan. Dia tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Itu sebuah bagian. Seperti koin. Seperti koin ini memiliki dua bagian, dua sisi. Jadi kira-kira iman dan perbuatan seperti koin. Tidak terlepas. Itu merupakan satu bagian. Satu keping uang logam ini adalah bentuk bagaimana Anda memahami bahwa iman dan perbuatan di sisi yang satu, dan perbuatannya, iman di sisi yang satu dan perbuatannya di sisi yang lain.
Ya, saya mau memberi contoh yang sederhana. Ada seorang ibu, saya tidak perlu bilang namanya. Dia sakit dan minta pertolongan Tuhan lewat saya. Saya mendoakan ibu ini. Tetapi saya sudah thinking, sudah hardik, dan memang ada perubahan. Dan kemudian saat itu juga sakitnya hilang. Oke, di waktu berikut dia hubungi saya lagi. Ibu ini bilang masih sakit, sakitnya belum tuntas, belum hilang. Saya berdoakan lagi untuk bagian penyakitnya itu. Ketiga kali saya berdoa, ketika dia menghubungi saya ketiga kali, saya bilang, kenapa roh ini masalahnya sakitnya berhubungan dengan roh jahat. Kenapa roh ini tidak mau pergi dari ibu? Dia bilang, oh iya, ini masalah perbuatan saya tidak cocok. Saya melakukan dosa. Saya melakukan dosa, ya intinya dosa itu tidak dilakukan oleh banyak orang. Ada orang-orang yang melakukan dosa itu. Dan dia sadar, oh iya, ini salah. Perbuatan saya tidak cocok dengan iman saya. Intinya ibu ini memaksudkan seperti perbuatannya itu tidak cocok dengan imannya. Anda juga, kalau Anda percaya Tuhan, Anda datang kepada Tuhan, Anda berharap Tuhan lakukan sesuatu, menolong Anda untuk penyakit Anda, untuk masalah Anda. Tentunya Anda harus melihat perbuatan Anda, apakah cocok. Kalau Anda berpikir bahwa Anda akan ditolong Tuhan tanpa Anda meninggalkan dosa-dosa Anda, lah itu mustahil. Karena apa? Perbuatan Anda itu tidak cocok, dia tidak akan respon. Tuhan tidak akan respon itu. Kenapa? Ketika saya berdoa, maka yang jalan iman saya. Iman saya dan perbuatan saya satu sisi, padahal yang sakit ini si A. A yang sakit. Jadi dialah yang harus mempercayai Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang kepada orang-orang setelah selesai dia berdoa, sering itu perkataan Tuhan Yesus bahwa imanmu yang menyelamatkan engkau. Perempuan Sirofenesia. Mungkin Anda ingat perempuan Sirofenesia dari Yunani. Pergi ke tanah Palestina ini. Itu butuh sebuah perjalanan. Jauh itu. Dan dia mengimani kalau dia ketemu Tuhan, dia pasti sembuh. Dia pasti sembuh. Pendarahan yang 16 tahun itu pasti tidak masalah. Maka dia cari Tuhan. Karena banyak orang di sekitar situ. Dia lihat peluangnya tipis sekali. Maka yang dilakukan itu dia pegang saja jubah Tuhan Yesus. Dan dia sembuh. Apa kata Tuhan kepadanya? Intinya imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi iman dan perbuatan itu seperti keping uang. Logam yang saya tunjukkan tadi. Sisi yang satu dan sisi yang satu. Jadi dia tidak bisa terpisah. Kalau orang itu percaya Tuhan, dan percaya Tuhan menolong dia, Anda percaya Tuhan menolong Anda, menyembuhkan, melepaskan Anda, membuat mujizat terjadi dalam hidup Anda, tentunya Anda cocokkan perbuatan dengan iman Anda. Seorang ibu mengaku bahwa dia terlibat praktek pedukunan, artinya bukan dia. Mertuanya yang melakukan ini. Dan dia kan anak mantunya. Jadi dia berpikir bahwa ini juga sebuah kesalahan. Dan ini dia minta didamaikan dan dia minta dilepaskan. Karena ini sebuah kesalahan, saya lepaskan dia. Dan dia terlepas. Kenapa? Karena dia sudah bergumul, kenapa hidup saya begini-begini terus? Kenapa saya sial? Kenapa saya malang? Kenapa keadaan saya jadi tidak baik? Nah, setelah dia merenungkan itu, dia kan berdamai dan bertobat dengan Tuhan. Dia bertobat, mengakui dosa salah dan kelalaiannya, dan juga kejahatannya, perbuatan yang tidak baik. Kemudian ketika dia datang kepada Tuhan, lewat saya berdoa, maka Tuhan merespon imannya. Karena imannya apa? Imannya cocok dengan perbuatannya. Ini sebuah tingkatan dasar. Tingkatan yang berikut yang dikatakan oleh Yakobus bahwa kepedulian Anda, perbuatan Anda, dia contohkan Rahab. Kan Rahab itu pelacur. Entahlah berapa banyak
perempuan yang cantik ini, berapa banyak laki-laki yang meniduri, berapa banyak laki-laki yang meniduri dia. Tapi dia percaya kepada Allah Israel yang mendekati Yeriko, dan dia tahu bahwa kalau Yeriko itu melawan Israel, pasti Yeriko akan kalah. Nah, maka dia yang percaya kepada Allah Israel, dia berpihak. Dan ketika pengintai-pengintai itu datang, dan ketika pengintai diketahui jejaknya, maka dia itu menyembunyikan dan melarikan mereka, membuat mereka bisa lolos keluar dari Yeriko. Nah, ini sebuah perbuatan. Yakobus menunjukkan bahwa ini sebuah perbuatan berdasarkan imannya. Jadi bukan perbuatan yang tanpa iman. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tanpa iman. Ini yang tidak boleh. Perbuatan-perbuatan yang dianggap rohani. Misalnya saya contohkan, ada seorang bapak, memang dia banyak uang. Ada sebuah keluarga seperti ini, banyak uang. Ketika, contoh, maaf, saya tidak menyinggung, maksudnya saya mau memberi contoh yang jelas. Ketika ada sebuah hayatan dari gereja, dan orang-orang menyumbang ke gereja, maka karena dia berpikir bahwa satu, dia memang ada uang. Kemudian dia lihat, dia tidak mau orang itu memberi lebih banyak. Memberi lebih banyak dari dia, harus memberi lebih banyak. Maka ketika diumumkan, dibaca, keluarga ini sekian, maka dia itu memberi lebih banyak. Dan dia memberi lebih banyak dari yang lain-lain. Nah, ini masalahnya begini. Satu, ini perbuatan yang sebenarnya tidak layak. Kenapa? Ini kan diumumkan, orang dengar kan? Dengan demikian orang bapak ini, keluarga ini telah menerima upahnya. Telah menerima upahnya. Orang ada, oh ya, dia keluarga yang hebat, memberi sumbangan banyak. Karena diketahui orang. Jadi dia dengan demikian telah mendapat, oh itu bukan kategori perbuatan iman. Walaupun ini urusan gereja organisasi, tapi ini sebenarnya bukan perbuatan iman. Perbuatan iman adalah contoh yang diberitahukan Tuhan kepada murid-muridnya ketika suatu hari mereka ibadat Allah, dan dia melihat seorang janda yang memberi persembahan dari jumlah yang memang kecil, tetapi sebenarnya adalah bagian yang besar. Bagian yang besar dari jumlah pendapatannya. Dan dia bilang, walaupun itu intinya orang-orang yang lebih kaya itu tidak memberi lebih banyak dari janda itu. Nah, masalahnya, kita tidak boleh mencari kepujian. Perkara percaya atau beriman yang kita lakoni atau diimplementasikan dalam bentuk perbuatan, itu tidak boleh ada tendensi bahwa kita menerima pujian dari orang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Sebenarnya jujur saja, jenis-jenis cara gereja organisasi melakukan ini memang sebenarnya tidak cocok. Karena perbuatan iman bukan seperti itu. Bahkan perbuatan iman bisa tertutup. Buktinya Abraham. Abraham itu dia mempersembahkan anaknya kepada Allah di atas gunung Horeb. Dia mempersembahkan anaknya itu di atas gunung, dan kemudian dia itu berpikir, dan dia itu merasakan, dia juga itu mengalami, dan dia mendapat informasi atau berita dari Allah bahwa dia harus menyerahkan, mempersembahkan anaknya ini kepada Allah, diberi korban apa? Korban bakaran. Nah, kemudian ketika dilakukan itu, ada malaikat yang menahan, dan kemudian disediakan seekor kambing jantan. Disediakan oleh Allah agar Abraham dapat mempersembahkan itu kepada Allah, bukan anaknya. Dia diuji imannya, apakah dia masih tak percaya walaupun keadaan seperti itu. Nah, ini masalah perbuatan iman. Banyak hal yang sering dilakukan orang bahkan dalam gereja itu bukan perbuatan iman. Perbuatan iman itu merujuk kepada petunjuk. Ada petunjuk dari Allah. Apa yang akan kita lakukan? Jadi begini, sekitar tahun 96-97, oleh sebuah petunjuk roh yang jelas, saya meninggalkan rumah saya. Saya meninggalkan rumah saya. Apakah rumah saya itu kurang baik? Tidak.
Saya nyaman di situ. Ada ibu saya, keadaan kami tidak kurang. Bapak saya seorang kontraktor di beberapa cabang bank Indonesia di wilayah Indonesia Timur ini. Kami punya harta, rumah yang bagus, rumah orang kaya tahun 1980-an. Tetapi tiba-tiba Roh mengatakan saya harus pindah ke rumah doa. Ini masalahnya. Saya tidak bergumul lama dengan itu. Saya cari kesaksian hati. Apakah betul saya harus beralih ke rumah doa? Saya cari ke sana. Berulang-ulang, ya betul, saya harus pergi. Saya tinggalkan rumah saya. Jujur saja orang tua saya keberatan. Tapi saya keraskan hati saya untuk perkara itu bahwa saya harus pergi. Dan ketika saya sampai di rumah doa, di rumah saya ada tempat tidur yang nyaman. Tempat tidur yang nyaman, saya boleh tidur pulas. Tempat tidur yang besar. Bahkan ada kalanya di kamar saya itu ada dua tempat tidur. Satu tidak dipakai karena tidak ada orangnya. Karena ada di kamar itu saya sendiri. Nah, saya sampai di rumah doa itu, apa yang terjadi? Saya tidur di sofa, di kursi. Saya tidur di kursi. Apakah tidak ada kamar? Banyak kamar di sana. Tetapi saya memilih untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya menetapkan hati saya bahwa saya harus tidur saja di sini, di ruang doa ini. Ada sofa di situ, saya tidur di situ. Bertahun-tahun yang panjang dalam mencari Allah. Saya sungguh-sungguh. Saya melakukan itu sebagai perbuatan iman saya. Dan saya menerima respon. Saya mendapat respon dari Tuhan, Allah kita. Dan banyak hal yang dikatakan. Penyataan dirinya kepada saya. Dan banyak hal yang terjadi. Banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya. Karena saya telah menentukan sebuah pilihan untuk melakukan sebuah perbuatan iman. Nah, yang Anda perlukan adalah sebuah perbuatan iman. Maksud Yakobus adalah sebuah perbuatan iman. Kita itu harus peduli dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Jangan kita punya uang, kemudian ada yang butuh, kita tutup telinga kita tutup mata kita, dan kita kunci hati kita. Itu tidak boleh. Kekristenan itu pada mulanya itu adalah sebuah bentuk komunal. Sebuah bentuk komunal, sehingga ini paham komunis ini sebenarnya dari kekristenan. Apa yang ada pada mereka dibahagi satu dengan yang lain. Dibahagi satu yang lain. Kalau tidak ada, dibahagi. Si A hari ini menjual hartanya untuk kemudian hartanya itu dibagikan kepada saudara-saudara seiman. Nah, itu jemaat mula-mula komunal. Masalahnya, kalau kekristenan modern itu telah membuat orang-orang Kristen ini menjadi sangat individual, ini sebuah kecelakaan. Kecelakaan dari kekristenan kita. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Belajar untuk peduli. Kalau kepada saya datang hamba Tuhan dan kemudian Roh menggerakkan atau dia jelas mengatakan, berikan kepadanya, saya harus beri. Saya tidak boleh tutup hati saya dan pikiran saya. Walaupun memang di dompet saya itu uang hanya beberapa ratus ribu rupiah. Saya harus kasih dong. Dan biasanya, kalau saya dapat petunjuk begitu dan saya lakukan, kembalinya itu banyak. Cuma jangan coba-coba, jangan salah. Artinya begini, jangan Anda pikir mau melakukan perbuatan iman, kemudian Anda beri, uang Anda sudah terus, kemudian padahal Tuhan tidak mengatakan sesuatu kepada Anda. Tidak ada kesaksian Roh kepada Anda. Kemudian Anda melakukan itu, Anda pikir perbuatan iman. Tahu-tahu konyol. Masalahnya orang-orang Kristen modern ini tidak mengerti bagaimana memikul salib. Banyak yang berpikir dia memikul salib, tetapi sebenarnya apa? Dia memikul kebodohannya sendiri. Bodoh. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Sehingga gagal mencapai rencana dan kehendak Tuhan. Ciri orang percaya yang memiliki perbuatan iman itu jelas sekali. Contohnya banyak di Alkitab. Ada dua yang dicontohkan, Rahab dan Abraham. Dan saya sudah contohkan bagaimana saya dari rumah saya senang, saya dijamu setiap hari dengan baik oleh ibu saya, almarhumah. Kemudian saya harus pergi ke rumah doa. Keadaannya saya rasa sangat berbeda. Tetapi begitulah untuk mencari Tuhan. Kita tidak boleh untuk tetap berada dalam posisi itu mapan. Karena kemapanan itu bisa membuat jiwa kita itu berbahaya, dia stagnan dan kemudian dia bisa binasa. Tuhan itu ada kalanya sering Tuhan itu menahan untuk memberkati secara finansial keuangan kepada umat Kristen. Karena apa? Kalau orang itu dapat uang lebih,
Ada kalanya dia itu mengurus kesenangannya. Dari hobi jalan-jalan, pelisir, olahraga, dengan alasan olahraga, padahal sebenarnya urus kesenangan, dan seharian penuh cari hal-hal yang lain untuk menyenangkan dan lupa sama sekali untuk berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Padahal tujuan hidup orang Kristen itu sebenarnya apa? Mencari Tuhan, mendapatkan Dia, dan hidup sesuai petunjuk Tuhan. Orang benar itu, orang beriman itu, hidup sesuai petunjuk Tuhan. Bagaimana kalau Anda tidak mencapai petunjuk Tuhan itu? Anda berdoa sungguh-sungguh. Tuhan kita tidak tuli, tidak buta, tidak gagu. Kalau Anda cari Dia, pasti Dia akan merespon Anda. Kemudian mulai, Tuhan, saya ini orang beriman, tapi perbuatan iman saya bagaimana? Tolong Tuhan arahkan saya ke situ. Perbuatan iman Abraham dimulai dari dia keluar dari Ur Kasdim. Di situ ada banyak kesenangan. Baghdad itu negeri 1001 kesenangan. 1001 kesenangan. Nah, Baghdad itu seperti dia keluar dari tempat itu. Dia keluar dari Baghdad untuk mengikuti Tuhannya. Kalau kita mau mencari Tuhan, kita harus berbalik arah. Dari kesenangan-kesenangan, tinggalkan kesenangan. Kalau Anda terlalu banyak waktu di HP, Anda terlalu banyak waktu urus game, nah, mana waktu untuk Tuhan? Mana waktu untuk Tuhan? Jadi luangkan waktu, mungkin Anda bekerja, mungkin Anda itu mengurus keluarga, seorang ibu yang mengurus keluarga, ada kewajiban-kewajiban dalam keluarga, atau Anda seorang bapak yang bekerja, tetap cari waktu untuk mencari Tuhan. Ada orang-orang yang berdoa terus, berdoa terus, berbicara, berdoa, menyanyi, dan mereka tidak mendapat apa maksud Tuhan. Ini juga saya bingung. Ini kekristenan yang bagaimana? Kalau saya diam. Kalau saya mau cari kendala, saya diam. Dan bisa seharian saya diam. Jadi diam maksudnya apa? Untuk berkontemplasi. Saya makan juga, saya arahkan hati kepada Tuhan. Dan sambil makan saya bisa melihat penyataan. Saya bisa melihat sebuah penyataan. Oh iya, akan jadi begini. Orang ini akan mati muda. Dan biasanya terjadi. Di saat yang tidak duga. Orang berpikir berdoa dan dia dapatnya. Sering saya itu justru pada saat saya tidak berdoa lagi. Saya sudah jalan, turun dari lantai 3, ke bawah makan atau bicara-bicara dengan orang, atau duduk diam. Di situ saya dapat penyataan dari Tuhan. Nah, beri waktu untuk Tuhan. Waktu terbaik dalam hidupmu. Karena waktu untuk Tuhan. Waktu bukan untuk uang. Waktu bukan uang, waktu untuk Tuhan. Waktu diberikan kepada Tuhan, dan Tuhanlah patokan waktu hidup kita. Dan bukan uang, bukan pekerjaan Anda, bukan kesenangan Anda, dan bukan diri Anda, bukan diri saya. Patokan kita Tuhan. Kita mau jadi bagus? Kalau Tuhan bilang, sudah tenang saja, diam saja. Saya bilang kepada beberapa orang, kalau Tuhan mau kita menjadi seperti kue, misalnya kue biapong. Biapong, di sini kawan-kawan terkenal dengan biapong babi. Biapong babi. Jadi, jangan kita pikir kita mau jadi seperti penekuk. Tidak boleh. Kita ikut apa mau Tuhan. Saya mau banyak membaca, saya mau banyak belajar. Tetapi kalau Tuhan suruh diam, bagaimana? Diam saja. Dan dari situ kita dapat sebuah hubungan. Dan roh kita jadi kuat. Kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Dan mengatasi masalah-masalah kita. Dan Tuhan akan mengajar bagaimana cara yang paling efektif berhubungan dengan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali perbuatan iman. Walaupun saya sudah periksa dan dapati, banyak perbuatan di gereja ternyata juga bukan perbuatan iman. Ada orang yang terpaksa untuk memberi, mereka tidak ada, karena sudah ditagih dengan amplop, terpaksa mereka memberi. Bahkan itu sudah anti iman. Maksud saya begini, kalau tidak ada jangan kasih. Kalau tidak ada jangan kasih. Kalau ada, Anda harus kasih. Anda harus beri. Jangan juga Anda ada kalau Anda tidak memberi, itu tidak boleh. Itu juga sebuah kejahatan. Nah, saya kira tidak panjang lebar lagi sampai di sini. Lakukanlah perbuatan iman, cari petunjuk Tuhan siang dan malam sampai engkau ketemu di antara tengah-tengah kesibukan.
Saya kira demikian, Tuhan memberkati Anda. Amin. Ya, saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefranta Kemansang, dan kami membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp yang di nomor 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi, atau juga bisa menghubungi lewat Messenger, atau juga bisa lewat telepon langsung. Ya, masuk dari kolom komentar dari Ibu Yeni Meo. Ibu Yeni Meo, Shalom, selamat sore. Ya, selamat sore juga, Bu. Dan dari Ibu Sarah Liti Jawa, Shalom, selamat sore. Ya, selamat sore juga, Bu. Dan dari akun yang bernama Angkasa Jando, mohon izin Pak Pendeta, saya terbaring di rumah sakit. Ya. Ya, Anda sakit apa? Coba baca akun siapa itu? Yang bernama Angkasa Jando. Ya, Anda pegang bagian yang sakit di tubuh Anda. Pegang dengan tangan kanan. Tolong bangkitkan iman Anda. Kalau Anda juga melakukan perbuatan yang salah dan berdosa, sekarang berdamai. Karena tidak mungkin orang menerima mujizat sambil dia juga berdosa. Tidak boleh sama sekali, itu tidak benar. Jadi, berdamai dengan Tuhan. Anda juga yang dengar ini, tolong kalau Anda mau berdoa ini, meminta pertolongan Tuhan, berdamai. Apa yang salah benahi. Dan juga harus mempunyai komitmen dengan Tuhan. Ya, pegang bagian yang sakit di tubuh Anda, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasihmu ini dan sembuhkan ia dari sakit penyakitnya. Jamah tubuhnya dan sembuhkan ia dari sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit, penyakit keluar di dalam nama Yesus. Sembuh, ringan dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Ibu Rolinta Sihotang, Shalom, selamat sore Pak Pendeta beserta keluarga, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ibu Rolinta, selamat sore juga. Tuhan memberkati keluarga Anda. Dan dari Ibu Nelly Go, Shalom Pak Pendeta, selamat sore, Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati Anda, Bu. Terima kasih. Dan dari Ibu Pasir Kanaf, selamat sore Pak Pendeta, mohon doakan ibu saya yang sakit rematik. Ya, pegang bagian yang sakit di tubuhnya, pegang dengan tangan kanan atau di kakinya, pegang dengan tangan kanan. Ya, bantu ibu Anda, minta beliau pegang dengan tangan kanan yang sakit, Anda juga bantu. Jika ada titik yang lain, Anda pegang dengan tangan kanan yang sakit. Arahkan hati kepada Tuhan. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Hanya Tuhan yang menyembuhkan Anda. Jadi arahkan hati kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah dan sembuhkan kekasihmu ini dari rematik. Rematik Engkau jamah dan sembuhkan rasa sakit dan nyeri. Rasa sakit dan nyeri karena rematik sembuh. Hawa dingin dalam tubuh dan tulang keluar di dalam nama Yesus. Tubuhnya hangat dan tidak dingin. Bagian dalam, terutama bagian tulang, Engkau jamah dan buat hangat dan tidak dingin, dan disembuhkan kekasihmu ini dari rematik di dalam nama Tuhan Yesus. Rematik keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Anda yang sudah didoakan, tolong dikabarkan ini bagaimana perkembangannya. Dan kalau kita berdoa, tolong imani. Tolong diimani, percaya, dan cocokkan perbuatan Anda dengan percaya Anda itu. Terima kasih.
Ya, dan dari Ibu Deborah Feinzenem, Shalom Pak Pendeta, Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan memberkati Dan sekeluarga. dari Henry Tans, Shalom, selamat sore Pak. Ya, shalom. Selamat sore juga, Bro. Dan dari Bapak Philip Tarsi, Dumalang, Shalom Pak Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bro Philip, Tuhan memberkati Anda. Bagaimana, Bitung aman-aman? Ya, Tuhan memberkati Anda dan pekerjaan Anda. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, kolesterol, tekanan darah tinggi, asam lambung, jantung, atau penyakit apapun juga itu, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang ada di channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah dimaksud, termasuk doa-doa yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, di doa pengikatan dan pengusiran roh jahat itu ada beberapa laporan, mereka yang memang ada roh jahat atau kena santet itu, atau bahkan sejak memang kecil ada roh jahat yang diisi dalam tubuh mereka itu rata-rata mengalami reaksi. Ketika mendengar doa itu mereka muntah-muntah. Ada juga yang tiba-tiba cara keluarnya itu agak unik. Roh jahat itu keluar sangat unik. Kaki dan tangannya langsung bengkak dan lebam biru. Ini yang dari Bandung. Untuk Ibu Ana Susanti itu kasusnya seperti itu, dan itu sakit dan kemudian berangsur-angsur hilang. Ya, saya kira kalau Anda mungkin ada sesuatu yang jahat dalam hidup Anda, termasuk di rumah tempat tinggal, Anda ikuti doa itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Dan masuk dari layanan telepon WhatsApp. Shalom Bu. Ya, shalom. Ya. Kalau minta didoakan bisa ya? Bisa gimana? Ini anak Melisa. Ya. Kemarin itu Pak, kemarin tuh kan itu periksa dokter paru-paru air. Oh, Terus ini mau sama dokter kemarin tuh dikira COVID gitu, tapi sudah di swab apa tuh enggak negatif. Jadi ini kemarin tuh kan paru-parunya ada air. Ya kemarin tuh ke dokter paru disuruh periksa darah, apalagi nanti hari Rabu ini. Ya. Minta tolong didoakan agar hasil periksa darahnya nih baik-baik saja, Pak Pendeta. Ya, mana anaknya Bu? Oh iya, sebentar Pak. Dulu, doa sini. Doa ini. Penyembuhan. Ya, halo, Melisa. Halo Pak. Ya, paru-parunya gimana? Sakit? Iso gak jelas suara enak pakai ketiga. Kamu sih ada. Ya, Melisa, paru-parunya gimana? Sakit? Mana? Suruh pakai ini kan. Ya, pegang paru-parunya dengan tangan kanan, Melisa. Halo? Sudah? Halo? Ya, sudah. Pegang paru-parunya dengan tangan kanan, Melisa. Halo? Ya, paru-parunya sakit. Iya. Pegang dengan tangan kanan bagian yang sakit itu. Arahkan hati kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, Engkau jamah Melisa untuk paru-paru yang ada cairannya, jamah dan sembuhkan. Cairannya keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Ya himinata sandabaya. Yehova Rafa, Engkau jamah dan sembuhkan ia. Rasa sakit hilang dan juga cairan di paru-paru keluar. Paru-paru bersih, ringan, normal. Rasa sakit hilang. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Paru-paru ringan, normal dan cairan keluar. Paru-paru bersih dan darahnya bersih. Darahnya bersih di dalam nama Yesus. Seluruh tubuhnya sehat dan normal.
di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Melisa bagaimana? Kenapa? Bagaimana sekarang paru-parunya? Rasanya gimana? Nggak sakit sih. Rasanya tadi gimana waktu berdoa? Waktu doa Ya. Biasa tadi. Oke, kamu intinya terima dengan iman ya, termasuk terima dengan iman darah dan tubuh kamu itu normal dan bersih. Jadi jangan lupa ikut di YouTube saya, Bu. Doa air putih itu untuk obat. Ikuti itu. Ya. Ya, oke, diikuti itu. Ya. Sediakan Itu, air, Pak. ya. Gimana, Bu? Anak hamil, anak minta didoakan juga. Yang mana? Anak yang mana? Bayinya dijaga sehat, sehat sempurna. Oke. Atau apapun. Anaknya di mana, Bu? Ya. Anaknya di mana itu yang mau didoakan? ada di sini. Sudah? Pegang saja, Iya. tolong pegang saja rahimnya dengan tangan kanan. Tolong pegang kandungannya dengan tangan kanan. Iya, Sudah? sudah. Siapa namanya? Kandungannya. Iya, ibu namanya siapa? Ya. Ya, oke, pegang dengan tangan kanan ya, kandungannya. Dalam nama Engkau jama, Engkau jama anak dalam kandungannya, dan Tuhan tolong berkati ia. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, dengan kesehatan dan kekuatan saat bersalin normal dan lancar, aman dan terjaga. Dalam nama terjaga oleh kuasa Tuhan, terpelihara sesuai rencana dan kehendak Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kandungannya normal dan juga bayi dalam kandungan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Ya. Amin. Ya, kalau anak perempuan namanya siapa? Kenapa, Pak? Kalau anaknya perempuan namanya siapa? Kalau dia lahir perempuan. Anaknya kemarin ini Iya. kelihatannya laki, Pak. Oh, laki. Anaknya mau Kevin. Iya, biasa USG itu ada kalanya Iya. juga error atau salah kan? Ada beberapa kasus di sini. USG itu dia lelaki, tahu-tahu perempuan yang lahir. 2 kali USG laki-laki. Kemudian ada juga yang saya pernah lihat orang yang di wilayah kawan-kawan Iya. sini, namanya itu Cynthia, namanya Ibu Cynthia. Dia sudah USG perempuan, saya lihat bukan, ini laki-laki. Dia bilang bagaimana mungkin Pak Lehran? USG itu perempuan, bagaimana mungkin dia laki-laki? Dan kemudian ketika lahir itu bayi laki-laki. Ya, jadi saya kira demikian. Anda imani saja sesuai dengan doa tadi. Tuhan memberkati. Iya. Iya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, masuk dari layanan telepon langsung. Ya, halo. 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 Ya, sore. Gimana, Bu? Dari mana? Mana? Oh, dari Nias. Dengan Ibu siapa? Halo. Ya, dengan Ibu siapa ini? Ya, tolong ditanya itu. Ditanya. Dengan Ibu siapa? Ya, sore. Dengan Ibu siapa ini? Ya, dengan Ibu siapa? Ibu namanya, Bu. Ibu punya nama siapa? Ya, halo, dengan Ibu siapa ini?
Ya, halo. Halo, selamat sore. Sore. Ya, sore. Saya dari Nia Selatan, Pak. Saya dari Nia. Ya, dengan Ibu siapa? Saya mau minta doa Bu, dari namanya Bapak. siapa, Bu? Ibu, dengan ibu siapa? Nama saya Yanalia Laia. Apa? Yanalia Laia. Laia, Yanalia. Ya, apa yang mau didoakan? Apa yang mau didoakan, Bu? Selama ini kan Pak, saya sedang sakit sampai sekarang. Pinggang saya sepertinya ada duri, saya nggak bisa tunduk. Terus kadang-kadang kakiku sebelah kanan nggak bisa kuangkat. Pernah tuh 3 minggu saya dibangunkan dari tempat tidur. Sakit pinggulnya, Bu. Tunggu, pelan-pelan, Bu. Apa, Pak? Sakit pinggulnya. Iya Pak, iya sakit sampai sekarang. Oke. Saya apa? Pegang dengan tangan kanan pinggulnya yang sakit. Sudah? Pegang dengan tangan kanan pinggulnya. Sudah? Enggak. Sudah dipegang. Sudah Pak, sudah. Ya, arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan, Engkau jamah kekasih-Mu dan sembuhkan ia. Rasa sakit di pinggul sehingga ia sulit merunduk. Engkau jamah dan sembuhkan. Rasa sakit keluar, energi negatif dan juga jahat keluar. Di dalam nama Yesus. Yardana yalaba syahimi asana wasakiminata engkau jamah. Sembuhkan kekasih-Mu ini. Sembuhkan rasa sakit di pinggul hilang. Dan energi negatif keluar di dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Bagian pinggul ringan dan tubuhnya ringan dan normal. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo Bu, bagaimana? Ya lumayan Pak. Tunggu, enggak ada standar lumayan Bu. Masih sakit atau sudah hilang sakitnya? Cuma di sebelah kanannya saja Pak yang lumayan, sebelah kirinya masih belum. Sebelah kanan sudah tidak sakit. Sudah lumayan. Yang sebelah kiri masih sakit. Gimana Pak? Yang di bagian pinggul kiri masih sakit. Iya masih. Pegang dengan tangan kanan. Iya Pak. Dalam nama Yesus rasa sakit di pinggul kiri juga hilang. Sebagaimana di kanan hilang, demikian di kiri hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh ringan dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, tolong dicek Bu. Coba dites merunduk. Ya, halo Bu. Ya, gimana? Ya lumayan Pak. Bu, sudah hilang sakitnya atau masih sakit? Gimana Pak? Sakitnya masih ada atau sudah tidak ada? Nggak jelas suara Bapak, sepertinya putus-putus. Coba tolong apa dulu tanya. Ya, Ibu, sakitnya masih ada atau sudah bagaimana, Bu? Terus sudah lumayan Pak sedikit. Tunggu, jangan pakai lumayan Bu, bingung saya dengar Bu. Masih sakit atau sudah tidak sakit? Itu maksud saya. Gimana Pak? Coba. Bu, maksudnya Bapak Pendeta masih sakit atau Sudah tidak Iya sakit. masih Pak, masih belum. Itu jangan pakai kata lumayan Bu. Pegang dan tolong imani. Ibu ikuti doa ini. Pegang dengan tangan kanan. Iya Pak. Ikuti doa ini dalam nama Yesus. Tuhan kebangkitan dan hidup. Sembuhkan pinggulnya yang sakit. Baik kanan maupun kiri. Rasa sakit, rasa nyeri hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit nyeri hilang dan ia boleh merunduk sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, gimana Bu? Sudah Pak. Terima Sudah. kasih banyak Pak. Sudah bisa merunduk? Sudah Pak. Sudah. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Bu ya. Tuhan memberkati Ibu. Di YouTube saya itu ada doa menghilangkan rasa sakit dan nyeri. Jika ada rasa sakit dan nyeri, boleh ikuti doa itu. Berulang-ulang sampai sembuh. Ya, saya kira demikian. Tuhan memberkati Anda. Amin Pak. ya, masuk dari layanan telepon WhatsApp dari Bapak Franciscus. Shalom Bapak.
Ya, apa yang mau didoakan, Bro? Iya Pak Pendeta, saya ini sekarang terbaring di rumah sakit. Jadi demam-demam, cek darahnya tidak ada penyakit yang signifikan. Ya. Kemudian paru-paru saya membesar, membesar. Hidung saya ini tersumbat sudah 30 tahun. Sudah dioperasi juga, tapi tetap tersumbat. Polip atau sinusitis? Susah bernapas. Kalau saya terbaring susah bernapas. Yang hidungnya itu polip atau sinusitis? Kemarin sudah dioperasi, diambil polip bilangnya. Oh ya, ada Sama benjolan. dokter THT polip. Itu sudah dicabut tapi masih juga. Oh ya. Sama paru-paru membesar. Pegang hidungnya dulu dengan tangan kanan. Lubang hidungnya ditutup dengan jari. 2 jari kiri kanan. Maksudnya 2 jari kanan. Sudah? Ya, sudah. Tuhan Yesus engkau jama dan buat sumbatan di hidung terbuka. Polip keluar engkau di dalam nama Yesus. Yardanaya labasahimi asana kurdanaya. Engkau jama dan sembuhkan. Polip engkau keluar dari hidungnya dalam nama Yesus. Sumbatan-sumbatan di hidung. Aku perintahkan terbuka dan polip menyangkau di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo bro. Masih sedikit, Pak Pendeta. Sekali lagi pegang. Seperti tadi. Ya. Dalam nama Yesus, sumbatan di hidung karena polip. Aku perintahkan terbuka. Dan polip engkaunya dalam nama Yesus. Lubang hidung terbuka, sumbatannya terbuka. Kanan dan kiri normal. Dan enyangkau untuk seterusnya dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, gimana? Masih sedikit lagi, Pak Pendeta. Ya, pegang. Seperti tadi. Ya. Ikuti doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Polip keluar. Keluar. Polip keluar. Sumbatan di lubang hidung kanan kiri terbuka. Sumbatan di kanan kiri terbuka. Lancar dan normal. Lancar dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Ya, gimana? Agak lumayan, Pak Pendeta. Jangan pakai lumayan. Bro Francis, jangan pakai kata lumayan. Bingung saya dengar kata lumayan. Masih tersumbat atau sudah tidak? Itu maksud saya. Masih tersumbat. Yang lubang hidung mana? Kanan kiri? Yang kiri. Oke. Tapi pegang dua-dua ya. Seperti tadi. Ya. Tuhan Yesus engkau jama. Ikuti doa ini. Lubang hidung kiri terbuka. Lubang hidung kiri Terbuka. terbuka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lubang hidung kiri terbuka. Lubang hidung kiri terbuka. Polip keluar engkau. Polip keluar engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Ya, tolong dicek Bro Franciscus. Masih Pak Pendeta. Masih. Tapi sudah keluar lendir ya. Sudah keluar, dia akan keluar semua. Tolong diimani, dia akan keluar semua. Sekarang pegang paru-parunya. Siap. Jadi bengkaknya ini maksudnya sampai di luar kelihatan. Ya. Sampai di dada itu bengkak. Enggak ada bengkak dia, hanya di dalamnya membesar dia Pak Pendeta. Oke. Dua paru-paru kanan atau kiri? Dua-duanya. Oke, pegang dengan tangan kanan. Sekaligus. Sudah? Ya. Ikuti doa ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru normal. Paru-paru normal. Ukuran paru-paru normal. Ukuran paru-paru normal. Paru-paru yang membesar. Paru-paru yang besar. Mengecil dan normal. Mengecil. Dan normal. Dan normal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-parunya susut dan normal. Paru-parunya susut dan normal. Ukurannya normal. Ukurannya normal. Demikian terjadi saat ini. Demikian terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Paru-paru bersih. Paru-paru bersih. Si jahat keluar. Si jahat keluar. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Polip engkau keluar.
engkau keluar. Energi jahat di paru-paru keluar. Iblis jahat keluar di paru-paru. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Ya, bro. Halo? Agak enak Pak Pendeta. Tadi waktu berdoa rasanya di dalam dada Mulai ringan. Mulai ringan. ada gerakan itu, ada gerakan di dalam paru-paru. Ya. Tadi ada waktu berdoa ada gerakan. Ya. Ada. Terakhir sekali lagi, pegang Ada. paru-parunya. Kanan kiri itu sekaligus dengan tangan kanan seperti ini. Tuhan Yesus, Ya. Tuhan Yesus, Engkau jamah, engkau jamah. sembuhkan paru-paru saya. Sembuhkan paru-paru saya. Ukuran paru-paru, sorry. Ya, Pak Pendeta. Bukan kanan, sorry, kiri. Di sini. Pegang dengan tangan kanan. Dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Ukuran paru-paru normal. Ukuran paru-paru normal. Demikian terjadi. Demikian terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian saya terima dengan iman. Demikian saya terima dengan iman. Baik paru-paru Baik paru-paru maupun hidung. maupun hidung. Normal 100%. Normal 100%. Polipnya Polipnya dan ukuran paru-paru normal. dan paru-paru normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gimana Bro Franciscus? Siapa Pendeta? Hidungnya Ringan dan sudah. paru-parunya gimana sekarang? Kalau paru-paru agak ringan Pak Pendeta. Ah, Kalau hidung ini sudah keluar cairan. iya, dia memang begitu kalau polip. Biasanya dia cairan, bahkan itu ada yang seperti darah-darah beku itu keluar. Ya, saya kira demikian. Berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan Anda. Amin. Tuhan memberkati. Demam saya belum Pak Pendeta. Kenapa? Demam. Demam saya ini. Oh, demam. Ya. Pegang dahi Ya, dengan demam tangan kanan. dari tadi Pegang. malam. Pegang dahi dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, engkau Ya, jam. siap. Jam. Tuhan Yesus kau jamah. Sembuhkan Jamah. saya. Sembuhkan saya. Demam berhenti. Demam berhenti. Panas turun. Panas turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demam berhenti. Demam berhenti. Panas turun. Panas turun. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo? Demikian terjadi. Ya, gimana Bro Ya. Franciscus? Masih Pak Pendeta. Masih Badan masih terasa. di badan. Ya. Di bagian mana? Ya, di badan, di kepala. Di kepala. Semua badan. Semua. Oke, Ya, di kepala pusing. Ya. pusing. Pegang-pegang dengan tangan kanan kepala yang pusing itu. Sudah? Di dalam nama Tuhan Sudah. Yesus. Pegang kepala ya. Iya, iya, dengan tangan kanan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa pusing di kepala hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa Rasa pusing di kepala hilang. hilang. Demam berhenti. Rasa Suhu tubuh demam normal. berhenti. Suhu tubuh Normal. berhenti. Normal. Normal. Dalam nama Tuhan Normal. Yesus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Normal. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Normal. Dalam nama Ya, Yesus. amin. Normal. Amin. Demikian terjadi. Amin. Ya. Demikian terjadi. Gimana Bro Franciscus? Ya, enak sudah Pak Pendeta. Oke, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Amin. Anda dari polip paru-paru yang membesar dan juga dari demam Amin. dan panas serta pusing di kepala. Tuhan memberkati. Selamat sore. Amin. Selamat sore. Ya, dan masuk dari layanan telepon langsung. Ya, halo Bapak. Halo. Ya, shalom Bapak. Ya, shalom Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rindu. Ya, Siapa? siapa Bapak? Mohon maaf Bapak, kurang jelas suaranya. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rindu di Timika. Oh, Pak Rinto. Ya, saya mau minta didoakan dulu. Pinggang kaki saya yang sudah sakit sekitar 3 minggu yang lalu.
Bro, kasih pelan suaranya. Jangan terlalu cepat dan kasih besar suaranya, volumenya. Tolong doakan saya, akan saya sakit sudah sekitar 3 minggu. Terus dada saya sakit, sakit. Kadang dada bagian saya kadang berlebar, terus kadang sesak nafas juga. Dan saya minta didoakan gitu Pak. Yang mana yang sakit? Pinggang. Yang sakit yang mana, Bro? Dada, pinggang. Ya. Gimana? Coba ulang lagi sakitnya. Iya, ulang lagi. Apa? Yang sakit apa, Bu? Ya, halo. Perincian sakitnya tolong diulang, Bro. Ya. Silakan bicara. Kami mendengarnya. Ya, halo Bapak. Yang sakit apa itu? Ya, Bapak. Yang sakit apa Bapak? Belakang saya sama dada sama kadang sesak nafas gitu kan. Apa itu pertama? Jadi apa itu? Hah? Belakangnya sakit. Oke, pegang. Pegang dengan tangan kanan. Sudah? Tolong diimani agar Tuhan bisa menyembuhkan Anda saat ini juga. Tuhan Yesus, Engkau jamah kekasih-Mu ini dan sembuhkan ia. Sakit di belakang, sakit di dada yaitu sesak nafas hilang. Dan sakit di jantung hilang. Semua rasa sakit di tubuhnya hilang di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit di tubuhnya hilang di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit di tubuhnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya, halo? Ya, gimana? Ya, dada lagi dada sama kadang sesak nafas gitu Pak. Dan sering lemah. Tunggu. Apa sesak nafas? Iya, pegang dengan tangan dadanya, pegang dengan tangan kanan. Sudah? Ikuti doa ini, Bro. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesak nafas hilang. Sesak nafas hilang. Dada ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dada ringan dan tidak sakit lagi. Sesak nafas hilang. Demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tolong dicek. Bro Rinto, tolong dicek. Ya, bagaimana? Ya, halo. Ya, gimana? Ya, halo? Ya, jaringannya. Ya, Bro Rinto, nanti tolong telepon lagi sebentar selesai Facebook Live. Kemudian tolong Anda buka di YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Doa menghilangkan rasa sakit dan nyeri. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk membantu pelayanan kami, untuk mendonasi atau berpartisipasi bagi pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon yang di nomor 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Jika Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk mendonasi atau berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor tersebut yang telah disebutkan tadi. Dan bagi Bapak Ibu saudara, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol,
sakit kepala, jantung, asam lambung, atau gangguan-gangguan pencernaan, atau yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu saudara-saudari boleh mengikuti doa-doa yang telah disebutkan tadi di channel YouTube Bapak Pendeta Lefran Takumansang dengan nama channel Lefran Takumansang, atau juga bisa PS.Lefran Takumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Bapak Ibu saudara-saudari tinggal mengimaninya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Like, komen, dan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum tersempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi setelah siaran langsung ini. Dan kita berjumpa lagi pada besok hari pukul 17.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda yang sakit, tolong Anda pegang dengan tangan kanan saat ini. Kita akan berdoa untuk tutup. Anda yang sakit, pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit. Jamah dan sembuhkan. Jamah dan sembuhkan. Jamah dan lepaskan. Sakit penyakit sembuh. Rasa sakit hilang. Rasa nyeri hilang. Dan penyakit keluar. Termasuk penyakit yang disebabkan roh jahat. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan dari Tuhan turun saat ini. Turun dan menyembuhkan kekasih-kekasih ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau jamah mereka yang bermasalah. Angkat tangan kanan Anda. Masalah apapun juga Engkau jamah dan tolong Tuhan campur tangan, berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka yang butuh kemujuran keberuntungan rezeki dari Tuhan, berkati saat ini. Yang butuh pekerjaan Engkau beri Tuhan. Yang juga menginginkan dan meminta kepadamu pekerjaan mereka lancar, yaitu bisnis. Pekerjaan mereka lancar, Engkau berkati. Bahkan mereka yang mau melepas aset, Engkau berkati agar aset mereka terlepas dan terjual dengan harga yang sesuai. Demikian terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Beri perlindungan, penjagaan, pemeliharaan, jauhkan mereka dari celaka. Berkati keluarga mereka, suami, istri, anak, orang tua mereka. Berkati harapan-harapan mereka dalam nama Yesus, dan lindungkan mereka dari kejahatan para roh dan kejahatan manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan di sore hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.